Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya, Suparbio telah membahas komponen penyusun ekosistem. Video tersebut merupakan pengantar untuk kita, agar lebih mudah untuk mengenali dan mempelajari jenis-jenis ekosistem. Karena, di video kali ini, kita akan membahas mengenai jenis-jenis ekosistem. Secara garis besar, tipe ekosistem dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem buatan dan ekosistem alami. Ekosistem buatan, dalam prosesnya, melibatkan campur tangan manusia. Sedangkan, ekosistem alami, terbentuk karena hasil proses alam. Berdasarkan faktor fisiknya, ekosistem dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem akuatik atau perairan, dan ekosistem terestrial atau daratan. Ekosistem akuatik, berdasarkan kadar garamnya, dibedakan menjadi tiga, yaitu ekosistem air tawar, ekosistem air asin, dan ekosistem estuari atau air payau. Kemudian, ekosistem terestrial atau daratan dibedakan menjadi ekosistem kutub, ekosistem tundra, ekosistem taiga, ekosistem hutan gugur, ekosistem gurun, dan ekosistem hutan hujan tropis. Namun, pada video kali ini, kita akan terfokus pada jenis-jenis ekosistem akuatik atau perairan. Ekosistem akuatik adalah suatu ekosistem yang lingkungan fisiknya didominasi oleh air. Faktor utama penyebab adanya keragaman ekosistem akuatik adalah salinitas atau kadar garam. Namun, salinitas bukanlah satu-satunya faktor. Ada faktor lain, seperti penetrasi cahaya, substrat, temperatur, dan jumlah material terlarut, yang juga turut berpengaruh terhadap keragaman ekosistem akuatik. Berdasarkan kadar garamnya, ekosistem akuatik dibedakan menjadi tiga, yaitu ekosistem air tawar, ekosistem estuari, atau air payau, dan ekosistem air asin. Mari, kita bahas satu persatu. Pertama, ekosistem air tawar. Berdasarkan keberadaan arusnya, ekosistem air tawar dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem lotik atau berarus dan ekosistem lentik atau tidak berarus. Contoh ekosistem lotik adalah sungai, dan ekosistem lentik adalah danau. Kedua, ekosistem estuari atau air payau. Ekosistem estuari adalah ekosistem perairan yang mempertemukan perairan tawar dengan air asin. Contohnya adalah muara sungai. Vegetasi di wilayah ini biasanya didominasi oleh tumbuhan bakau. Beberapa organisme yang menghuni ekosistem ini biasanya organisme laut yang akan melakukan perkembangbiakan, ikan, udang dan moluska yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Ketiga, ekosistem air asin. Hampir 71% dari permukaan bumi ditutupi oleh lautan. Rata-rata, salinitas atau kadar garam lautan adalah 3%. Lautan dengan salinitas tertinggi terdapat di daerah tropis, contohnya adalah Laut Merah yang memiliki salinitas 4%. Selain itu, letak geografis yang lebih tinggi juga dapat mempengaruhi kadar garam suatu lautan, contohnya Laut Baltik dengan salinitas 0,7%. Berdasarkan letak dan kedalamannya, ekosistem air asin dibedakan menjadi 4, yaitu ekosistem pantai batu, ekosistem pantai pasir, ekosistem terumbu karang, dan ekosistem laut dalam. Pertama, ekosistem pantai batu. Di pantai batu, sesuai dengan namanya, banyak terdapat bongkahan batu besar maupun kecil, yang menjadi habitat bagi alga, moluska, krustasea, dan burung. Di Indonesia, pantai batu banyak terdapat di wilayah pantai selatan Pulau Jawa, pantai barat Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku. Kedua, ekosistem pantai pasir. Pantai pasir sudah sangat umum kita kunjungi saat berwisata. Vegetasi yang mendominasi wilayah pantai pasir biasanya pohon kelapa, waru, dan ketapang. Sedangkan hewan yang hidup di pantai pasir biasanya adalah krustasea dan burung.
Ketiga, ekosistem terumbu karang. Terumbu karang terbentuk dari rangka hewan kelompok Solenterata. Pada ekosistem ini, banyak hidup organisme laut dari kelompok Porifera, Solenterata, ganggang, serta beberapa jenis ikan dan krustasea. Di Indonesia, ekosistem terumbu karang terdapat di perairan Nusa Tenggara dan Maluku. Keempat, ekosistem laut dalam. Ekosistem laut dalam merupakan suatu ekosistem perairan di laut yang sudah tidak dapat ditembus lagi oleh cahaya matahari. Sehingga, produsen utama pada ekosistem ini, yaitu organisme kemoautotrof, atau yang membuat makanan dengan zat kimia. Sekian untuk video kali ini. Dan, berikut beberapa referensi yang digunakan untuk menyajikan materi dalam video ini.